Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngaji Ansos Kandul. Perkenalkan, saya Rafli selaku Lurah Teater Getar periode 2023. Saya juga ditemani oleh beberapa warga Getar saya, dan di samping saya ada para sosok-sosok pendiri dari teater Getar, teman-teman. Nanti kita akan mengulik bagaimana sih sejarah terbentuknya teater Getar. Di sini perkenalkan ada Pak Mujab, kemudian di sampingnya lagi ada Pak Jono bilangnya, kemudian ada pemilik channel ini yaitu Pak Dul. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita kulik bagaimana sih sejarah dari teater Getar ini. Oke, silakan, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau memulai dari diskusi pada hari ini. Silakan. Diskusi santai saja ya ini ya Pak. Ya, tadi kan sebelum kita masuk ke forum ini ada forum di balik layar. Nah, di sana kita berbincang-bincang mengenai dulu pengalaman-pengalaman bapak-bapak yang ada di sini di awal-awal periode terbentuknya teater Getar. Nah, di sini ada Pak Jono yang tadi ceritanya adalah sosok pelatih pertama di teater Getar. Boleh diceritakan Pak Jono bagaimana dulu kok bisa tiba-tiba jadi pelatih pertama di teater Getar? Baik. Terima kasih. Panjang teman-teman. Agak panjang soalnya kan tahun 1988. Mungkin kalian ada yang belum lahir ya? Belum. Ya, yang lain rupanya. Baik. Masih dating. Sebelum saat itu, sebelum tahun 1988, ini saya flashback dulu. Tahun 1979, saya kuliah di IAIN Wali Songo, Semarang. Nah, tahun 1980 ini awal saya mengenal teater. Ini diajak oleh teman saya yang namanya Yasin Arafat. Kalau teman Yasin mendengar podcast ini, salam. Salam dari teater Getar. Ya, teater Getar. Pasti penuh memori. Salam berarti. Yang penuh kenangan. Dari UIN Selandia. Karena yang mengenalkan saya teater ya sudah Yasin Arafat ini. Waktu itu saya aktif di PMI, dan di PMI itu apa namanya waktu itu, kalau di IAIN itu apa namanya? Bukan cabang ya, apa namanya? Komisaris, sorry sampai lupa kan. Komisariat IAIN Wali Songo waktu itu mendirikan sebuah kelompok teater yang namanya Teater Roda. Kebetulan Yasin ini sebagai jenderal dan saya diangkat sebagai sekjennya begitu. Nah, oke, kami aktif di sana. Kemudian saya keluar dari IAIN dan saya kembali ke Salatiga, dan tidak ada angin, tidak ada hujan. Seorang mahasiswa yang namanya Agus Miftahillah, waktu itu mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Wali Songo di Salatiga, nemuin saya gitu loh, bilang, Mas Jono, saya dengar sampean aktif teater di IAIN Wali Songo ya? Ya, singkat cerita, kalau minta tolong ngelatih teater di Fakultas Tarbiyah gimana? Karena saya suka ya, oke. Gimana? Langsung besok, kalau tidak keliru itu
Sabtu toh, Seninnya langsung datang dan langsung berembuk, udah ngumpul beberapa teman. Waktu itu ada Pak Asrofi, kemudian ada, kalau saya tidak keliru, Mas Ma'ruf, almarhum juga ya. Terus ada Mas yang suka dalang siapa itu? Asmunif. Pak Asmunif waktu itu ngumpul. Oke, mulai latihan dan dibuatlah dibuatlah acara apa, latsar ya, latihan dasar keteateran. Nah, awalnya itu dari latsar itu supaya orang ngerti teater, pokoknya sementing latsar, bicara pernafasan, bicara apa vokal gimana macam-macam itulah. Akhirnya dibuatlah sebuah buat pengumuman, mau ada latihan dasar teater gitu. Yang mau daftar siapa? Yang daftar waktu banyak sekali, ada 125. Wah. Karena sesuatu yang baru kali ya. Teater itu penasaran. Teater itu apa tuh itu 125. Kemudian kita mengadakan. Pada waktu mahasiswanya masih sedikit. Sekitar 300-an. Wah. Mahasiswa baru masuk. Hampir Sekitar 300-an. Iya. Sekitar 300-an. Yang daftar 125. Iya. Lalu kita latihan dasar itu di Kopeng waktu itu. Ya rame lah, waktu itu rame. Nah setelah latihan dasar itu, kemudian mungkin 3 hari di sana itu 3 hari. Terus setelah itu kembali ke kampus, kemudian seperti biasa lah. Saya yang waktu itu, yang namanya Agus itu bagi saya, dia seorang pemain watak benar. Aku kalah bang. Hebat betul. Kok total benar ya. Akhirnya singkat cerita, yang jadi pelatih itu 2, saya dan Agus. Gitu loh. Saya dan Agus akhirnya ya udah latihan vokal, latihan acting, macam-macam. Mungkin saya yang terikat ketika latihan acting itu yang total dari teman-teman yang namanya bang, yang namanya Ma'ruf bang. Ma'ruf. Waktu itu kan ada sebuah skenario pendek itu ya. Di skenario itu ada yang ada pemain, bukan apa namanya pemain, tapi itu anjing. Aktornya anjing. Aktornya itu anjing. Itu ditawarkan tidak ada yang mau. Ma'ruf ini mau, betul-betul total dia. Seperti anjing beneran Ma'ruf. Saya teringat sekali. Ma'ruf ini betul-betul berperan sebagai anjing itu luar biasa. Kalau si Agus ini kalau jadi aktor, terutama aktor ini, aktor antagonis. Wah, Agus ini total bener akhirnya. Betul total. Nah, dalam prosesnya akhirnya lama, tapi itu setelah setahun itu baru berani pentas bang. Pentas pertama itu pentas massal. Mengapa saya pilih pentas massal? Karena kan banyak ini. Ya, 125 tadi ya. Tapi itu sudah dalam proses ini sudah terseleksi secara alam. Sehingga kurang lebih tinggal 40-an lah. Tapi kan tetap harus massal gitu. Tapi yang meskipun tidak ikut dalam proses latihan itu, tapi yang simpatisnya banyak. Jadi aku orang semacam ikut-ikutan lah, itu juga banyak masuknya tidak figuran masuknya nggak ajik itu banyak. Akhirnya pentas massal. Pentas massal sebuah karya Putu Wijaya waktu itu. Judulnya Adu. Karena adu ini perannya mau 100 orang bisa, mau 50 orang bisa, mau 500 orang ya bisa, karena memang betul-betul masalah. Nah akhirnya pentas pertama itulah pentas adu, itu karya Putu Wijaya. Tahun berapa? Itu setahun 89 pentas pertama. Tempat pentasnya di gedung yang sekarang menghadap ke timur, gedung sini bang ya. Gedung A. Gedung A. Yang atas ya. Belum ada aula berarti. Yang atas. Aula atas. Gedung A. Gedung A itu yang atas kan aula itu. Yang gedung A itu di situ.
Itu dulu pentasnya di situ. Dan yang nonton Penontonnya? dari seluruh Salatiga rame sekali. Nah waktu itu temen di Salatiga kan tokoh teaternya kan untuk Salatiga kan Jisno Yuro Pak Jisno Yuro itu apa Pak Jisno itu dia ikut mempromosikan lah sehingga sangat banyak penontonnya waktu itu karena memang nggak keliru mobilisasi SMA juga gitu. ya SMA diundangin. iya pokoknya ramai sekali terus kayak nonton film dan pentasnya memang masal persiapannya cukup matang bang karena memang masal pentasnya itu masal. Saya kira itu yang untuk sampai periode pentas pertama itu di situ. Nah, terus dalam kelanjutannya itu masing-masing ini yang suka skenario berkelompok bikin skenario kan itu. Oh iya. Akhirnya begitu sehingga di sela-sela itu ada pentas. Kalau pas ada tamu pentas, ada tamu dari saya ingat waktu itu tamu dari mana ya Pak dari Surabaya dari perguruan tinggi apa dari IAIN juga itu disuguhi itu pentas itu. Nah. Jadi kalau waktu itu memang apa ya selama saya itu keberanian membuat skenario itu belum ada keberanian lah belum muncul gitu loh. Akhirnya baru pentas yang kedua. Sekali lagi pentas kecil-kecil sering kita coba bikin skenario pentas kecil-kecil itu loh. Itu sering. Cuman pentas yang agak masif ya tadi ya itu. Nah, pentas yang kedua itu Sepasang Merpati Tua. Sepasang Merpati Tua itu karya Anton Cekov. Itu terjemahan. Itu total bang. Ini Sepasang Merpati Tua ini pemeran utamanya hanya 2 orang. Agus sama bukan Erna. Oh, Erna sama Erna. Figuranya banyak cuman ini sentralnya kedua ini. Memang ini mengisahkan konflik ini. Jadi kemesraan rumah tangga wis umur 80 tahun tapi mesra banget. Konflik itu menarik sekali. Jadi guru-guru mangan gitu konflik gitu. Mangan kapresan itu jadi konflik yang ramai gitu. Jadi sepasang. Tapi mesra gitu loh. Jadi Sepasang Merpati Tua itu menggambarkan itu. Jadi konfliknya itu barang kecil gitu jadi konfliknya rusuh sampai puncak cuman nanti damai lagi, mesra lagi. Itu pentas yang kedua. Dan saya selama di situ yang pentas serius, ya hanya 2 itu. Hanya itu. Kemudian ya sekali lagi kalau pada latihan bikin skenario pentas kecil-kecilan itu lumayan sering lah, mungkin 3 bulan sekali itu ada jadwal pentas dengan karya sendiri. Putu Wijaya main di PSB. Saya juga datang. Bahkan saya saking senangnya, saya sampai dikasih naskah buku itu dan tanda tangan dia. Saking saya ngefans sama Putu Wijaya waktu itu. Pak ini kita sudah beberapa kali ngumpul juga belum punya nama gitu loh. Akhirnya pada usul apa namanya? Silakan usul. Pada usul. Saya mengusulkan nama itu Getar. Saya waktu itu Getar itu singkatan dari Gema Karya waktu itu. Nah, kebetulan dari beberapa usulan itu yang diterima usulan saya. Ya, jadilah namanya itu Getar itu. Gema Karya waktu itu. Kalau toh dalam perkembangannya mau
diinterpretasikan beda, mau ya baik-baik aja tuh namanya. Ibarat dari sekian pilihan itu yang cus punya Pak Jono. Iya. Itu ceritanya. Untuk nama. Ya. Kalau dari problematika pendirian awal Getar sama kampus tuh disupport atau enggak sih Pak? Oh ya, Gimana Pak? supportnya lumayan waktu itu. Oh, Seperti saya kata, supportnya lumayan, karena kan semacam formal itu. Iya. Ekstra yang Yang ekstra diakui. kampus yang Long saya dapat SK. Saya dapat SK dari rektor juga kan berarti. Saya dapat SK itu, SK-nya itu sampai ada 3 halaman gitu lah. Pokoknya intinya saya sebagai tenaga akademik di bidang teater gitu lah, bunyinya kurang lebih gitu Pak. Pertanda rektor. Oh, tanda rektor. Bukan nyanyikan aja. Bukan rektor, langsung rektor semua, langsung rektor Semarang. Sehingga kan kalau itu kan secara birokratis kan mesti ono anggaran macam-macam lah. Sehingga pentas itu diragakan kan nyewa banyak Bang. Betul. Iya kan dananya harus ada, iya, panggung terus apa namanya lighting macam-macam kan semua sewa waktu itu. Jadi support benar gitu. Sampai pentas yang kedua itu juga disupport. Sing pasang pemakai itu disupport. Memang kalau sekarang enggak support. masih Disupport juga ya. Harusnya disupport lah artinya. Mujab saya ikut senang, kata Bang Dul, wah ternyata masih terus berkembang sampai dan sampai sekarang masih eksis kan? ya alhamdulillah. Iya, alhamdulillah kan. Produktif ya. Insya Allah. Terakhir saya lihat itu pas pementasan Mangil Iya. 2 tahun yang lalu ya. 1 tahun yang lalu September kemarin. Banyak Pak. Produk sendiri. Iya Pak, Mang ya. Tapi karya dari Karya Pramudiana. Oh ya, Naskahnya Pram. ya nggak apa-apa ya. Maksudnya pentas produksi itu ya. Pentas produksi. Terus produksi. dan dulu sanggarnya sudah di situ atau udah ada belum sih Mas sanggarnya pas awal-awal pendirian? Pasti yang jawab saya nih. Karena saya sering nongkrong. Itu kan Seingat ada tangga. Nah, itu kan ada tangga loh. Di Iya. gedung A itu. Lah di bawah tangga itu. Gedung A tuh. Tangga gedung A. Depannya aula tuh. Oh itu gedung A. Yang di Pokoknya bawahnya tangga dinamika. nah itu kan ada ruangan dikit tuh. Ya. Ya di situ. Aku cek ngalami. Saya masih mengalami sanggar situ. Nah, berarti masih Akhirnya Tahun sampai 94 terus kemudian berikutnya pindah ke yang sebelah selatan dekat parkiran itu, gabungan antara Minwa, Pramuka sama teater. ya kejadian Terus sampai sekitar tahun berapa ya? 99 Pak ya? Pindah ke yang gedung UKM dengan bawah pohon yang sampai sekarang itu. beringin gitu lah. Yang mana yang ingin? Beringin dari dulu. Dari dulu. Pas saya kuliah beringannya masih segini. Dua atau itu. Iya, iya dua. Nah, sekarang sebesar itu nggak mau diet masalahnya. Iya. Itu saksi bisu gitu ya. Sejarah. Sanggarnya kecil dulu, tapi kan punya anu ya apa? Kain untuk pementasan Backdrop. background gelar di depan lekaran itu misalnya itu Dengan banyaknya warga tapi sanggarnya kecil ya ya. kecil Karena makanya kampusnya nggak muat. juga masih kecil. Karena kampusnya kan juga baru satu gedung tok itu itu. gedung A tok itu. Gedung itu belakangnya. Dan UKM Teater Getar pertama ya Pak berarti di Iya, sama. belum ada. Sebelumnya sudah ada yang lain. Oh, belum nanti. Ah, Belum, pengetahuan saya belum. wah berarti teater. Karena yang disebut Pak Jono tadi, saya juga kenal yang namanya siapa, Mas Safi Ma'ruf, Pak Supiki dan seterusnya itu baru rasan-rasan mau bikin, mau membentuk. Jadi ya di luar ceritanya Pak Jono ya, aktivitasnya teman-teman yang mempunyai roh besar itu mau membentuk itu. Terus dilarang kan
ada Pak Jono, ada variabel Pak Jono, ada teman-teman yang paling tidak 1, 2, 3, 4, 5 ya Pak. Iya, betul. Sehingga bisa cepat berkembang besar. Saya tahu pementasan awal memang agak wow karena dikirain getar teater apa sih gitu. Ternyata pementasnya Betul saya lihat tuh. lihat, saya lihat. Oh, Apa ya ini pentas ya? Saya udah latihan dulu tak mau latihan. Sebenarnya pentas apa? Itu banyak berarti kolosal ya. Kolosal. Angkat kolosal. Ya, memang anu tak menyesuaikan tak. Biar banyak yang terlibat ya pilih naskah sing anu lah kira-kira kolosal itu loh. Tadi disutradarai oleh Pak Jono. Ya. Ya kurang lebih Ya, demikian lah. ya. Asistennya Agus. Oh, Asistennya Agus. astradanya Pak Agus. Tapi sebelum itu ya kalau kita berlatih, kalau kita membaca naskah, reading atau mau memilih dulu misalkan kalau kita mau produksi ini ada naskah 2, terus dipilih mana naskahnya siapa gitu, dibaca. Nah, sudah itu ya menentukan pemain, terus bikin jadwal latihan, siapa yang melatih dan sebagainya. Ya itu kegiatan-kegiatannya, tetapi karena ada persinggungan ini sehingga nalar dan budaya intelektual itu tumbuh ya, walaupun mungkin tidak semuanya ya, tetapi karena banyak itu kemudian bisa mewarnai yang diusulkan ke kampus. Kalau yang mengusulkan getar atau dinamika, mau tidak mau kampus mendengarkan misalnya, tidak bisa mengabaikan dia, karena kalau diabaikan ya terlepas kalau sendiri mungkin kita terusir oleh dosen karena katoan suwek atau sendalan atau kaosan begitu, tapi kalau sudah menyuarakan mau tidak mau didengar. Dan sebenarnya kalau di kami tidak merasa superior seperti tadi saya dikatakan ya, tetapi memang nampak bahwa teman-teman teater itu banyak yang jadi orang, banyak yang kelihatan gitu, karena misalkan merespon sesuatu ngomongnya banter, terus mengumpulkan orang, terus melakukan aksi, sehingga mau tidak mau menjadi ini. Termasuk ketika 98 zaman reformasi itu ya yang memotori teman-teman dari kita, teman-teman dari Getar dinamika itu kan, karena memang budaya intelektualitasnya tumbuhnya sentrumnya dari situ. Ya, menjadi saya ingat kurang lebih saya pernah diajak temennya Pak Ali yang berangkat itu Pak Mujahidul Arif yang sekarang jadi DPR itu sama Pak Musa dan Cilasan Pernah jadi pelatihan workshop teater rakyat di Jogja di Wanagama. Itu yang menurut saya nambahi semangat untuk kemati itu tadi. Melihat yang lainnya, wah berarti paradigma, wah kira mutu lagi. Nah, maksudnya hampir sama dengan tradisi yang Mujab sampaikan tadi. Di periode saya itu juga ada kompilasi ya, jadi ada diskusi tentang paradigma seni, tetapi juga ada teknik-teknik pementasan yang terus berjalan, agenda produksi yang terus berjalan. Sehingga di satu saat kita juga mementaskan yang agak menyodok, kontroversial. Misalnya yang karyanya Pak Mujahidul Arif yang jepit atau pitutur itu atau sekitar itu ya. Itu kan sebetulnya refleksi dari teman-teman, sebutlah gerakan gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan mahasiswa yang organisasi rakyat, kemudian sampai membantu mendampingin sampai ada aksi maksa penolakan, ada macam-macam, ada dialog, ada hearing dan seterusnya. Itu juga kadang-kadang dipakai, sehingga penggabungan antara ekspresi berkesenian dengan spirit untuk membela yang terlemahkan lah, kira-kira gitu ya.
itu kita gabungkan. Saya teringat Pak Mujib tadi ngomong ada gabungan penalaran, tetap juga ada tetap olah rasanya jalan karena di situ seni tumbuh, tapi rasanya tidak cukup karena seni harus dibarengi dengan penalaran yang cukup relevan dalam perkembangan sesuatu itu. Terima kasih. Kalau ngangkat naskah-naskah yang kontroversial gitu pernah terjadi bentrok gitu nggak Pak? Pernah di suatu pementasan itu mau dibubarin polisi kan Polres di depan kita. Aku balik berarti ngangger arep ono move di kampus itu mesti intel dong berarti. Nah, tentu kok kerjanya kan nyari-nyari kayak gitu. Ternyata ada intelijen di dalam kampus itu. Makanya ketika mau demo Polres itu ngerti. Ketika mau aksi massa gitu orang-orang panik pasti yang sampai yang kalau nggak keliru pentasnya Arif Zain itu jepit itu kan kita sebetulnya refleksi dari pendampingan teman-teman atas kasus pencemaran lingkungan yang ada di Damatek itu di up gitu kan, di desain sebagai sebuah pementasan. Makanya itu agak kontroversial dan aparatus keamanan pasti juga kecil melihat itu. Apalagi di zaman segitu ya, zaman otoritarianismenya masih kuat sekali, mau dibubarin itu. Tapi kita tetap aja Lawang kampus bikin radio dibubarkan. FM dulu hambatannya ngeri-ngeri loh. Sudah 98, 97 aja. Perasaannya kayak enak-enak aja ya. 97. Iya, Setelah sebelum reformasi. itu, setelah reformasi. Sebelumnya risih banget itu. Menwa disodok-sodok, dibiayain, bahwa ada hambatan struktural ya, karena sistem pemerintahan atau sistem kekuasaan saat itu memang lagi betul-betul diancam di puncak otoritarianisme Pak Harto saat itu. Di sisi lain tidak bisa tidak penalaran logika pembelaan terhadap orang yang anti demokrasi lah kira-kira gitu. Itu terus berjalan sehingga membesar dan sampai sekarang ini. Saya hanya mau mengatakan ini Pak, ceritanya kisah-kisah kecil atau praktek-praktek kecil yang teman-teman Getar dulu lakukan itu kan bisa disebut, saya juga andil loh dalam perubahan reformasi itu. Gitu. Karena itu bergengsi itu Pak, dan biaya mahal gitu. Itu taruhannya dulu ya. Sebelum saya secara berbeda aja. Jadi apa yang nilai-nilai berteater yang mewarnai karakter saya, betul kritis, berpikir kritis, itu yang karena obrolannya ngalor ngidul kayak, tapi kan sebenarnya kan ketika anak-anak teater kumpul itu kan obrolannya kan rokor-rokoran tapi itu sebenarnya mendewasakan kita. Karena kampus yang ada pikiran-pikiran begitu gur teater dong gitu loh. Kan yang kelongkosanan kutu buku perpus, ya kan, itu kan yang berpikir liar macam-macam kan biasanya di komunitas teater gitu. Nah, itu yang membuat saya secara tidak sadar mungkin Euro pede lah udah bener hidupnya agak pede terus orang logika berlogika sama kayak ini ya Pak, visinya Getar. Iya betul. Akhirnya sampai dalam aktifnya lebih di komunitasnya ya, komunitas belajar yang lebih memerdekakan ya, karena bisa merdeka sampai orang terasa kan aku sampai tahun 2005 nulis buku toh. Ya, lebih baik tidak sekolah. pernah lihat? Bisa cari googling, lebih baik tidak sekolah. Itu kan karena secara nggak sadar apa dari kuliah dulu terbiasa berpikir out of box kali ya, mungkin
berpikir kritis lah bahasa sekarang. Jadi di saat presiden ayo sekolah, menteri ya sekolah sampai RT, Pak RW, Pak Lurah, aku nulis buku lebih baik orang sekolah kok. Saya pengen negeri ya. Aku pengen negeri, aku guru gitu loh. Oh kembali. Teater gitar waktu itu, pas buku itu awal-awal itu bedah buku nih Pancasila. Pak Kos. Pak Kos gawe tenda di tengah lapangan itu, bedah buku ini. Intelnya tokoh bang. Kerjaannya memang itu. Nah, kenapa Intelnya itu datang? Ternyata Intel itu datang karena Dinas Pendidikan ngelapor ke. Nah, Dinas Pendidikan ngelapor ke itu kok sekolah sing stabil kelas sospol apa lah. Ya. Dinas sospol apa lah. Akhirnya pas bedah buku kan orang peserta harus kan orang paham ini orang uangnya berarti apa ya meru jadi peserta itu. Setelah itu ketemu saya, loh beli bukunya apa itu Pak? Saya dari Polres, loh. Aku seandainya tidak ngomong, aku tidak ngerti aku ini. Uang dia ikut diskusi dari awal sampai akhir. Setelah peserta pulang itu tinggal di kan tetap ngopi di angkringan tenda itu di trotoar itu. Ngomong banget ternyata orang membahayakan buku ini loh. Gur judulnya ya tapi isinya kan tidak, tapi tetap kritis. Saya di dalam buku itu tetap kritis. Nak guru sekolah ngono-ngono gue orang detik cah kritis. Nak orang sekolah lah wong kudune sekolah iki kaya kelompok teater iki lho. Kudune cah berpikir kritis, produktif. Kudune kan ngono sekolah ini. Ada kemandirian, ada keberanian. Kenyataannya kan tidak. Sekarang dipakai pemerintah loh. Merdeka Belajar itu Baru nah oh ya Itu setelah 20 tahun. setelah 16 tahun pemerintah baru pakai, ya kan? Kan Saya sudah menyuarakan 15 tahun yang lalu gitu loh. Baru Nadiem ini. Nah, ini ada hubungan. Ya, Pak, berbicara tentang pemikiran kritis di teater Getar sendiri pun ada visi misi membebaskan diri, membebaskan orang lain. Nah, itu merupakan visi memang dari sejak awal Getar berdiri atau keresahan warga teater Getar seiring berjalannya waktu? Nah, yang kedua, seiring berjalan waktu. Jadi, kristalisasi dari pengalaman, proses berdiskusi. pertama berdiri visinya apa ya? Iya kan? Ya. Melarang diskusi aja. Yang penting ngobrol, kumpul. Saya kira itu. Ngobrol, kumpul. yang proses pematangan diri lah. Ya, pematangan proses. Ngobrol malam itu. Ya, tapi pada dasarnya ini saling berkaitan ya dengan visi misi teater Getar sekarang yang ada, bahwa membebaskan diri, membebaskan orang lain. Iya. Visi misi itu kan bisa berubah, Pak. Berubah konteks, berubah. Bisa berubah lah, bisa berubah. Kalau bisa berubah kan visi misi itu bisa berubah Pak. Setiap satuan, setiap kepengurusan kadang. setiap kepengurusan bisa berubah. Tapi nek misalkan kaitannya dengan apa ya, membebaskan. Dulu ada bacaan ini kan, di antara yang mendasari berdirinya pendidikan di Korea Thaibah, itu kan teologi pendidikan yang membebaskannya Paul Valéry itu. Nah, itu memang Inspirasi lah ya. ya salah satu referensi dan inspirasinya dari situ. Kalau di tingkatan pemikiran dulu teman-teman Getar juga sekitar tahun 97 atau berapa ya, itu intens ngobrol soal teologi pembebasan. Nah, artinya sambung menyambung ini kemudian menjadi semacam penanda atau semacam tanda gitu ya, bahwa orang menjadi unggul itu ya karena diantaranya berpikir kreatif dan kritis. Karena setiap kita menghadapi sesuatu itu yang dilihat adalah tantangan, bukan masalah. Kalau tantangan itu kan tertantang untuk menyelesaikan, minimal menghadapi. Kalau masalah bisa jadi takut bahkan lari kan.
Nah, cara orang menghadapi sesuatu itu kan akan menentukan bagaimana dia terbaca kualitasnya seperti apa, mutunya seperti apa, bahkan beberapa hal kedewasaannya seperti apa dalam menghadapi masalah. Kalau pendidikan kemudian hanya melahirkan orang yang punya selembar ijazah dan nilai-nilai, tapi ketika menghadapi masalah kok takut atau menghindar, lah ini kan kadang-kadang juga yaitu Pak Jono bilang lebih baik tidak sekolah itu. Nah, berani menjadi dirinya sendiri itu penting. Misalkan orang itu kan kadang-kadang aku kok beda karo Kang Dul ya, wah sesuk tuku kelambi kaya Kang Dul aku kok beda karo ngene Mbak Egi ya, sesuk kayak kita. Itu kan ada kan banyak orang seperti itu. Dia takut dengan dirinya sendiri. Takut menjadi dirinya sendiri. Tidak bisa menerima saya ini seperti ini tuh. Berani enggak untuk menjadi dirinya sendiri? Padahal katanya pendidikan itu memanusiakan. Terus manusia seperti apa ukurannya? Nah, ini bahkan ini menjadi lebih relevan lagi adalah tarbiyah kita, tarbiyah kan, orang pendidikan kan. Nah, tetapi kan semua orang terlepas jadi apa kan melewati jalur pengembangan diri ini. Makanya di teater itu berproses itu orang itu bisa berpikir, orang itu bisa pintar, orang itu bisa kuat, orang itu bisa hebat. Anda itu bisa berani bahkan punya tekad, tetapi siapa yang mengontrol diri Anda kalau tidak Anda sendiri? Dan di atas semuanya itu ya kesadaran itu. Makanya pendidikan itu harus membangun kesadaran, bukan hanya sekedar orang pintar. Kalau untung Anda ini di teater sebenarnya, karena yang di teater, orang di teater mungkin mendapat hal yang tidak diperoleh di tempat-tempat lain. Termasuk yang paling dasar ya, keberanian ngomong, keberanian berekspresi. Ya ini kita tertempa di teater itu. Kita menjadi di teater itu. Menjadi apa? Ya menjadi kita. Bahwa sesekali kita tiru-tiru wong liya, tapi kan bukan berarti kita akan menjadi orang lain. Jajal nek dadi iki sensasi piye hanya gitu aja kan. Nah, proses-proses seperti ini juga termasuk bagaimana ketika menghadapi masalah, baik masalah kita atau masalah umum. Ya misalkan lah ngapain kuliah kok dadak ngurusi limbah dan mate. Zaman itu ya, lah ngapain kuliah kok dadak repot-repot ngurusi nuklir sing ning Muria jauh sana. Nah tapi kalau enggak kuliah kok mau mikir awake dhewe ya kaya Pak Jono mau lebih baik sekolah. Berbicara soal sejarah memang selalu menarik dan sepertinya tidak akan selesai sampai di sini. Pastinya kita akan membuat segmen-segmen selanjutnya ya Pak Dul ya. Nanti diupayakan untuk ada episode berikutnya. Wartat yang terus mengulik sejarah teater Getar sepertinya sangat luas dan banyak warna-warninya ya, seperti itu. Mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini ya Pak Dul ya. Kita akan bertemu lagi di segmen selanjutnya. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah mendengarkan diskusi atau podcast tadi dari kami. Gimana? Mungkin sudah lebih tahu, lebih paham mengenai sejarah dibentuknya teater Getar. Tadi kita ngomongin bagaimana dibentuknya nama Getar sendiri, kemudian siapa lurah pertama, karya pertamanya, kemudian bahkan kita ngobrolin prinsip-prinsip dari teater itu sendiri bagaimana gitu. Oke, terima kasih untuk Pak Jono, Pak Mujab, dan Dul dan teman-teman warga Getar sekalian. Semoga apa yang sudah kita diskusikan bermanfaat buat teman-teman penonton ya. Silakan ditunggu episode-episode berikutnya. Diskusi kami. Gitu. Oke. Nanti dikat terakhir ini kodenya dikat. Ini juga udah seru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Mengecilkan Yaren bukan, tapi memang karakternya ngono. Ya, makanya agak unik, eksentrik dan eksklusif itu tadi. Melihat yang lainnya, ya hanya orang-orang tertentu sebenarnya. Taruhlah dari 30 itu terseleksi lagi menjadi 15 lah ya. Itu yang paling militan dan idealis paling sekitar 5 atau di bawah 10. Tapi yang di bawah 10 itu memang benar-benar kayak gitu tadi. Melihat yang lainnya ya menjadi kurang signifikan lagi. Jangan-jangan melihat temannya juga begitu. Ya maksudnya kan ketika dibandingkan dengan level mahasiswa gitu kan. Mahasiswa harus punya idealitas, konsep macam-macam. Ya kehidupannya rada unik mas. Unik ya sak karepe dhewe kadang ya ora apa-apa sampai ya kalau cerita jeleknya begitu. Kuliah kaos kon Bali malah penek malah seneng engko turun ning sanggar. Bisa nyambung Bang. Mas Ruhan Samsuri, aku tak cerita lagi ya. Sekarang dia jadi sing duwe P3 jabatan lah, kuwi Mas Ruhan. Ya. Intinya begitu. Sampai sekarang saya masih di PR. Itu orang tidak lulus. Saya kan sampai sarjana muda tok Bang. Kesaking ora kuat kuliah Bang. Jujur aku. Ya. Karena apa? Saya itu sampai saya secara akademis saya lancar. Betul. Saya termasuk mahasiswa yang lulus pertama Bang. Dan aku calon ke senat mahasiswa Bang. Karena jadi senat mahasiswa kan harus tingkat 4 sana. Oh gitu ya. Harus tingkat 4. Bersarjana muda tingkat 4, tingkat 5. Dan senat tuh tingkat 5 ini. Tingkat 4 ini. Tingkat 5 wis kudu wis skripsi. Oh, ora. Tingkat 4 ini. Persiapan skripsi, konsentrasi skripsi. Nah, sampai aku sing jenenge dulu sarjana muda iki skripsi ini jadi makalah. Makalah. Iya, makalah. Itu ujian skripsi sarjana muda itu namanya makalah. Bedanya dengan skripsi sing untuk sarjana penuh itu cuman di apa namanya itu? Referensi. Nah, kalau sarjana muda itu bahasa Arabnya kudu guru telu tok. Bahasa Inggrisnya hanya 3 buku. Nah, sarjana full harus 5 buku, Bang. Referensi bahasa Inggris dan bahasa Arab. Guru tok beda nih. Nah, saya itu sampai memutuskan sampai orang teruskan yang tingkat selanjutnya doktoral namanya waktu itu kebetulan bukan pacar, saya itu tidak punya pacar, tapi ono sing cewek simpati karo aku. Aku bisa diragati, dikura-kura dikit Bang. Dibayari kuliah saya itu. Kowe iki nerusno ning doktoral gitu loh. Oh, di pasar kudu apa-apa tas jempol. Dibayari Bang. Ben aku jadi senat maksudnya gitu loh. Oh, ben aku jadi senat. Itu. Betul. Aku begitu kuliah sak semester ora kuasa blas Bang. Ora penak-penak ya. Karena aku punya cita-cita waktu itu, aku pengen jadi artis. Lu bener ini waktu itu. Pengen kayak jadi edit. Totalitas aku punya gagasan, punya pikiran, tak gaya lagu dewe, tak nyanyi dewe, gitu loh. Aku tak rewangi metu kuliah. Ceritanya begitu. Aku sampai di organisasi juga gagal. Aku karena pasti aktif Bang, di senat aktif, meskipun hanya departemen penalaran ini tetap masuk loh jajaran di kepengurusan bergengsi dong. Oh iya loh, penalaran. aku selalu di bagian penalaran. Jadi departemen penalaran ini aku biasanya. Aku ono ngono kuwi. Saya ki ngene rumah gerung bisa. Waktu itu lah. Mungkin karena aku di penalaran kuwi terus aku kudu lulus Bang. Sampai maka saya itu daftar terakhir itu jam habis maghrib saya daftar langsung nunggu ujian makalah itu aku jam 1 malam Bang. Dan aku ini mesti lulus ini wes timpang ujiannya kan ngerti kan aku itu rekomendasi sekolah fakultas aku kayak cak itu lulus ngono ki. Jadi sing lanang wis aku tok. Jadi 70 mahasiswa. Sing lulus pas 3 tahun, cowoknya aku tok. Kan sing lulus 6 iki. Sing 5 cewek. 5 ki cewek kabeh.
Soalnya aku toh. Karena aku loro sari-sari loro Widodo jadi. Nah Widodo memang cah pinter. Widodo. Jadi dia kan kudu pinter. Nah kan pinter guru aktif di teater, aktif di senat di PMI itu. Karena PMI kan mesti menangan. Mayoritas. Oh mayoritas sekali. Salatiga juga. Jadi secara politik kampus waktu itu ya anggere PMI ya mesti ada di asisten dosen macam-macam mesti PMI waktu itu. Oh, main politiknya di situ. Artinya dengan HMI 8/2 lah. PM-nya 8. Itu ceritanya. Pak Mas Ruhan Samsuri tadi Sampai sekarang nggak lulus. Karena dia nggak selesai. Saking aktif di teater. Bukan karena apa? Totalitas di sastra dan teater. Dia bikin puisi, bikin macam-macam lah. Aktif dia sampai dengan waktu itu dengan anak-anak Undip, dengan anak-anak itu veteran. Aku ya melu bang, cuman aku orang total itu anak untak waktu itu di Semarang. Anak IKIP negeri waktu itu. Gitu ceritanya. Ya kalau kebiasaan lain di angkatan ya saya masuk kan 94 itu yang sebatas yang saya ingat ya latihan itu ada. Saya masuk itu yang melatih Pak Asrofi itu. Nah Pak Asrofi itu murid saya pertama. Kata ini gitu lah. Berarti masih nyambung ya. Sanatnya gitu. Itu latihan rutin. Terus aku mulai pentas itu apa ya tahun pertama Pak Asrofi itu ya, karena latihan itu sudah latihan naskah setelah latsar itu. Latsar saya juga di Senjoyo di kampus, dan kalau kegiatan yang lain yang ngumpul neng sanggar ajar nyanyi, karena waktu saya masuk teater itu saya belum bisa gitar, belum bisa main keyboard. Ya kadang-kadang latihan rutin itu ada sebenarnya. Dulu tuh latihan rutin itu tiap hari Sabtu, karena kan ada hari di mana tidak ada kuliah dan khusus untuk itu hari Sabtu sampai beberapa semester itu. Dan karena saya di kampus itu barengan sama di dinamika juga, jika bolak-balik antara getar dan dinamika gitu, naik dinamika ada kerjaan ke dinamika, naik getar ada latihan ya ke. Kalau teman-teman yang lain ya sama lah, intinya sebenarnya markas itu menjadi sentrum atas aktivitas mahasiswa, utama warga Getar ya, baik ketika di bawah tangga maupun ketika di dulu nek ngarani kulon masjid begitu. Karena pas sebelah barat Imaman itu mepet dengannya itu ada ya tadi Pramuka, Menwa sama Getar yang di tengah. Senat di mana? Senat tempatnya nggak jadi satu. Senat itu dulu tempatnya Getar. Tempatnya Getar itu tempat Senat. Nah, jadi di situ cuman dulu ada pada ngapain di kantor Senat itu, terus sempat ada masalah, terus pada ya intinya Getar pada situ. Diskusi juga ada, kajian kecil-kecilan itu jalan, karena memang misalkan kita merespon isu aktual dulu itu ketika Muria mau dibuat PLTN itu kan diskusi itu ya di Getar ya di dinamika, karena orang Getar ya orang dinamika ya orang ini, sehingga tergantung tempat mana yang tidak dipakai. Terus membahasnya juga kadang sampai malam, dan hampir banyak kok yang beririsan begitu. Nah, sehingga diskusi itu orang ketara, diskusinya Getar apa diskusinya dinamika atau diskusinya
Waktu itu yang jadi satu dengan Mapala kalau nggak salah. Nah itu. Cuman saya nggak ikut Mapala, saya ikut Getar dan Dinamika tuh udah capek. Nah, kajian itu penting karena kadang-kadang kita bisa membaca naskah, tetapi membaca pesannya kita sering gagal kalau kita tidak mendasari dengan intelektualitas yang mencukupi. Misalkan kita membaca, bahkan misalkan kita memainkan karakter siapa begitu ya kan, kita butuh referensi sebenarnya yang namanya ini itu seperti apa sih. Misalkan kita memerankan karakternya Pak Soeharto itu seperti apa sih begitu kan, ya harus membaca, nah waktu itu kan karena belum ada internet, kalau baca ya harus sungguh-sungguh baca ke perpus, pinjem buku, nyolong buku di koncone dan sebagainya itu. Nah, fisik lah. Ya fisik, karena kan belum ada HP. Jadi hal yang membedakan waktu Pak Jono, Kang Dul dan termasuk saya itu, dunia itu masih asik karena belum ada HP, belum ada internet. Jadi ketemu